Ini nanti ya. Aman ya. Aman dong. Foto videonya seperti ini. Ini kurang sedikit. Ini kalau kalian ini seperti ini. Cek. Itu nggak ada. Orang operator terus tidak bisa diambil ya, tapi terus tidak diambil ya tak lap semua. Dia memang dunia tapi ini baru wilayah seperti mengalirnya kita berusaha 150-250 ini kan bisa maksimal. Kemarin tidak salah itu tidak berjalan dia menolak sehingga Bang sayur. Merambat kok? Iya, nanti kan dikasih itu aja. Jangan. Supaya bang itu sini. Aku mau bukan video. Malaysia nanti setelah mana kedua sudah miliknya sendiri. Mana pertama kedua, mana pertama dijual tidak apa-apa, yang penting mengembalikan selama 5 tahun. Setelah itu sapinya sendiri. Terakhir Pak, Ya. ini tips atau untuk apa ya, untuk beternak yang baik juga nanti bisa produktif itu gimana Pak? Ya, moga-moga memang kita mengharapkan seorang petani itu mengharapkan mendapatkan hasil. Itu adalah sifat seorang petani. Cuma karena untuk petani sendiri menganggap bahwa itu adalah merupakan hasil sampingan. Hasil sampingan. Kalau dipokokkan ya kita beternak etawa. Etawa itu adalah diambil susunya. Kemarin juga ada yang datang, tadi pagi itu ada yang datang, Pak saya minta susunya setiap hari 1 liter bisa Pak. Itu kalau kita melangkahnya itu betul-betul mengutamakan hasil dari produk itu, untung. Karena apa? Susu itu per liter saya jual 25.000. Karena obat, karena obat asma. Kebetulan anaknya asma itu kemarin malah tinggal kartu nama. Pokoknya kalau sudah mulai merah saya minta Pak, karena anak saya sek nih. Dulu saya selama 3 bulan sudah sembuh, tapi karena ya kita kan mengurangi biaya. Ternyata dari anjuran dokter jangan diistirahatkan, karena ini merupakan istilahnya pengobatan yang alami. Kan susu kan pengobatan alami, tidak bahan kimia kan. Ternyata benar. Jadi susu kambing itu ada, terutama kambing PE, etawa itu, beranak etawa ya. Itu memang hasilnya itu sebenarnya di susu. Ya kalau kita bisa jual mahal itu karena apa? Pertama penggemar, kambingnya bagus, sudah tahu kalau yang ternak sapi katakan melihat, oh ini sapinya bagus, ini susunya mesti oke. Ada begitu. Terus kalau yang dulu sampai ke penggemar
dia memandangnya satu, bentuknya, panjangnya, telinganya, terus bulunya, itu kan juga menunjang harga juga. Tapi kalau di sini saya kira agak kesulitan karena pertama ya, kita mau mandiin aja kalau kandang mulai satu keluar satu-satu kan ya repot. Cuaca juga kadang tidak mendukung ini. Hujan terus kan tidak mendukung, kita tidak berani tuh. Apa itu istilahnya mandiin kambing, nah, kembung nanti. Nah, gitu. Ada kemarin kambing beranak, ceritanya dia tuh sebenarnya kan mesake daripada badannya kambing yang babon itu belepotan itu ya. Terus dimandiin, akhirnya kembung malah babonnya mati ya, malah ngormati anak 3 kan malah repot. Makanya kan sebenarnya yang namanya peternak kambing itu hanya sebatas untuk istilahnya hasil sampingnya. Kalau memang tujuan kita untuk penggemukan itu lain. Penggemukan kan yang jelas dari kambing kurus kita gemukkan, kita jual. Kalau kita beternak, kalau kambing beternak itu kan ada betinanya, ada pejantannya. Tapi kalau untuk penggemukan kan khusus pejantan, yang mana tujuannya untuk dilarikan pada waktu hari besar. Gitu nih. Jadi kalau untuk kambing-kambing yang seukur apa itu istilahnya kambing-kambing peranakan itu tujuannya untuk pengembangan. Jadi untung kita ya karena itu hasil sampingan ya kita bisa untung katakan dengan yang sudah jalan seperti teman saya itu ternak 150 hanya 2 orang, 150 ekor 2 orang. Cuma alatnya dia pakai mobil, ambil rumput pakai mobil, terus dia pakai tenaga 1. Yang ambil rumput dia, yang nyapit 1, nanti ngangkat sampai dikirim ke kandang, yang rawat cuma 1 orang. Jika setiap bulan jual kambing rata-rata 10 sampai 15 ekor. Yang dijual khusus pejantan, yang betina untuk dikembangkan. Nah, terutama kalau kambing yang jelek, larinya kan kambing potong. Misalkan kambing sate, itu setiap 2 hari sampai 3 hari mesti ambil di situ. Karena kambing betinanya saya 150. Nah, anak-anaknya itu dia punya lahan sekitar 1. Ditanami rumput gajah ini, rumput seperti ini semua, rumput Belanda. Ini kan bukan apa ya, bukan klonjol, jadi saya bukan benggala, tapi ini rumput Belanda. Rumputnya kan halus itu, tidak ada lumut, jadi dimakan semua, jadi tidak ada yang tersisa. Tapi kalau benggala itu kan bisa tinggi 1 meter atau mungkin lebih dari segini ya, itu kan atos. Kalau itu enggak, ini 15 hari harus dipangkas, ini tak pangkas baru 3-4 hari ini sudah segitu. Nanti 15 hari sudah begini harus dipangkas. Di samping bobotnya masih muda, masih mungkin rasanya masih manis mungkin ya, dan tidak tersisa termakan semua. Jadi yang saya lihat kemarin daerah Gunung Pati masuk di Kampung Jetis, dia nanam rumput ini tuh kira-kira ya lahan kurang lebih 200 meter memanjang tanam itu. Terus saya tanya, kenapa ditanam itu? Walaupun kita tahu kan, kita tanya, enggak apa-apa, saya ambil telur kemarin kan sana. Ini Pak, saya nak sapi, di situ ada pohon durian. Kalau kita tanami tanaman-tanaman yang tinggi mengganggu pertumbuhan durian. Nah, kalau ini kita manfaatkan sambil bersih-bersih kebun, ada manfaatnya untuk kasih makan. Kalau kita tidak biasa memanjat, tidak dapat tambahan, malah kambingnya kelaparan. Usahakan makanan yang ada di lingkungan kita, yang dia mau. Seperti kalau panjenengan kasih pohon apa itu, pecut itu ya, yang tinggi-tinggi itu, tidak mau. Pohon ini aja tidak mau, pohon kelengkeng aja daunnya tidak mau, tidak mau. Pohon aceh aja mungkin ya, kambing dikasih pohon aceh mau daunnya, cuma 1-2 kambing. Kalau pohon nangka mau, cuma saya tak mau, tidak maunya itu kotorannya nanti ditarik ke dalam tuh resiko. Bersihkan itu, nanti apa itu bonggol-bonggolnya ditarik ke dalam, itu kan repot. Makanya kan saya berprinsip, mari kita berikan makanan yang ada di lingkungan kita. Contohnya kanan kiri, misalnya saya kepepet, saya mau pergi, naik ini aja nanti turun seranjang, udah taruh sana. Nah, kalau mau agak kesulitan lagi, suka kebun. Rumputnya kan segitu, tinggal buat cetok. Yang ini dikontrak, dipinjam untuk kandang sapi ini kan belum dibuat kandang. Nah, cuma nanti mungkin listriknya nariknya juga dari kandang. Saya dulu kan masang pantangan, rumput gajah. Kalau rumput yang tak tanam rumput Belanda.
semuanya dimakan. Nah, untungnya ini kan kambing mudah, kalau yang biasa penekan wah kosong. Cari rumput harus cari ramban tua, tidak bisa penekan. Anaknya tak ambil, terus sudah diraih. Kira-kira banyak peternakannya berapa, Pak? Kelompoknya ada 25, sama yang ternak itu mungkin paling kambingnya di situ ya sekitar sama 30-an, cuma itu orang banyak. Kalau ini milik pribadi, milik ketuanya. Sebenarnya ini. Terus terang Mbak, saya itu hobi. Sampai itu dulu kan saya sering mengikuti kegiatan lomba. Misalkan di UGM ada, saya lari ke UGM. Terus di daerah Jogja tapi Gamping, saya berangkat ke Gamping. Ke Purworejo berangkat ke Purworejo. Ke Pati saya balik Pati. Saya tidak pernah. Pokoknya saya kegiatan yang ada lomba-lomba saya selalu mengikuti. Jadi kan tahu perkembangan. Makanya kan kebetulan kambing-kambing yang baik itu yang ambil ada dari Rembang, ada Pati, ada Kudus, ada yang dari Kerajaan Negara tuh pernah ambil, ada keturunannya ini. Yang 3 tuh mati tapi usianya sudah tua. Nah, makanya kalau lahap ini kan senang ya. Ini ada enggak pilih-pilih gitu. Karena kan memang dibuat lapar kan. Bayangkan itu satu sekali makan itu tadi pilihan dia tuh 3 keranjang setengah, kadang tak kasih 4 karena tadi sana rumputnya cuma 1 keranjang. Tak separuh tak taruh sana. Biasanya 4 keranjang. 4 keranjang. Cuma untuk sekarang rumput lebih mudah karena musimnya seperti ini. Tadi itu tuh bekas pohon-pohon apokat tapi masih kecil-kecil ya, pendek-pendek. Rumputnya kan tinggi-tinggi, tinggal gini aja 10 menit tak keranjang tidak lama. Cuma lamanya itu banyak. Aku mau tak tinggal pergian, tak beri dulu. Saya tuh masih mau ngapain telur gitu. Tak tinggal pergi, tidak rampung-rampung. Dan kita gimana Bu? Kita juga tanggung jawab ambil telur bebek. Berarti di sini ada peternakan bebek juga? Ya. Banyak Pak? Ya, kalau saya biasanya cuma tidak berapa. Ini kan saya lekan anak ini. Seadanya uang dia nanti tak tunjukkan. Nanti kalau jam mapan seperti dulu kan saya habisnya 1 hari 2.000 untuk mesin. Ini belum bisa mencapai, paling tak butuhkan 300, 250 mungkin. Cuma belum bisa belum bisa merangkul bakul-bakul. Kalau saya dulu kan hampir semua yang masuk itu kan tengkulak ya, jadi habisnya banyak. Memang prinsip kita itu ilmu dagang, jangan memperhitungkan untung banyak, tapi omsetnya yang banyak itu kan juga menunjang. Harganya bagaimana kita dan misalkan kita bisa jual harga agak rendah sedikit, disesuaikan harga luar tapi masih rendah, otomatis kita ngejarnya omset. Karena apa hubungan kita dengan petani, dengan peternak-peternak itu. Contohnya dulu ya, telur ayam. Saya itu 1 hari 15 habis, 15.000 sampai 20.000. Hampir semua tak masih semua. Karena orang-orangnya yang membantu saya itu orang kecil, makanya tak habisi semua. Jadi lebih baik saya ngelola sedikit, tapi karena tersebut. Saya maksudnya cuma ada sekali, ada suara. Itu kan hanya berapa tempat, 4 saja. Kan itu paling dulu ya 1 hari bisa mencapai itu karena saya kirim ke Jogja itu seminggu 10.000 sekali tuh, sekali kirim seminggu 2 kali 10.000. Berarti kalau apa itu rata-rata hampir 20.000 lah 2 minggu mesti kirim ke Jogja. Untuk Semarang hampir semuanya, semua lain tak masuk, termasuk sekarang dulu Hero, sekarang Giant masuk semua. Saya ada 4 tempat sama semua. Hero, Glael itu masuk, terus dulu Sri Ratu masuk semua. Matahari aja masuk dulu, karena orang-orang kita itu dipercaya kurang begitu maju. Saya stop semua uang sampai kembali sama tak pikir Mbak ya, yang namanya apa itu program pemerintah, jangan mengharapkan kita itu harus menjadi negeri kan enggak gitu ya. Berlatihlah berwirausaha.
itu memang benar. Swasta kalau kita bekerja dengan semangat, untungnya tidak kelihatan, tapi jelas. Sekarang kita jangan memandang telur itu hasilnya 150-200 per butir ya. Bayangkan kalau omsetnya itu sampai 20.000 telur asin, misalnya saya ambil dari bahan mentah dan dijual, kita ambilnya sekitar 400, aku habisnya 2.000 itu. Nah begitu ya, kita ambil karena omset, jadi jangan memandang kita jual harus harga tinggi, tidak. Omset banyak menguntungkan. Karena omset banyak kan, walaupun hasil apa itu kita mengambil keuntungan sedikit, omsetnya banyak kan juga untungnya tinggi juga. Saya tidak terasa kalau satu hari rata ambil rata-rata ya. Untung satu hari 700 sampai 800 ribu kan. Kadang mentok-mentok itu 400. Kerja apa coba? Apa ada pegawai negeri gajinya segitu kan tidak mungkin. Makanya kan berlatih lah berwirausaha itu yang masalah. Terus setelah itu adik yang lulusan dari Akademi Farming itu juga begitu, kamu tidak usah harus berperan untuk menjadi pegawai negeri, berwirausaha karena Anda jurusannya tepat. Farming kan, Akademi Farming otomatis itu kan harus berwirausaha swasta. Terus kandang itu kandangnya itu masih itu yang sekarang kosong karena ya itu saya sampaikan kemarin hanya untuk kejaminan sosial. Alasannya baru. Terus saya berubah dari ayam saya ganti kambing. Kambing yang bau kan saya, mungkin di sana-sana kan tidak bau ya. Tetap pada waktu sini full kambing, ini kambing, ini kadang kambing gitu. Baunya ya nemen. Saya sendiri ya merasa bau ya. Cuma tak pikir karena ini untuk mencari nafkah orang lain. Saya tidak pernah protes, biarnya aja. Yang bau kan keluarga saya, yang lainnya kan tidak bau. Padahal kambing dulu itu ada 160, jadi ini terus saya buat gini, yang tengah ini full kandang 160 ekor. Berapa kira-kira berapa jumlah sapi dan kambingnya Pak? Kalau kambing kira-kira kambing ada sampai sana itu ada 40. Oh, ini termasuk kalau yang bawah apa yang punya rantap tapi satu kelompok. Oh, satu kelompok tani ini kok nggih Pak? Berarti ini nggih apa? Kalau udah ada transaksinya nggak ya Pak? Kalau misal dijual apanya, ngoten Pak? Oh, belum ada. Terus kegiatannya apa ini Pak? Beternak gini aja? Atau ada tindak lanjutnya dari kelompok tani atau program kelompok apa? tani pokoknya kalau besar itu jual. Oh, ngoten. Setiap bulan besar. Oh, berarti dari berbagai daerah bisa ke sini? Ya bisa. Oh, ngoten. Paling jauh Pak yang dari pesan-pesan di sini? Paling jauh itu dari Semarang, tidak ada yang jauh, paling dari sekitar Semarang, Ungaran, paling yang ambil. Nggih, ageng-ageng Pak. Nggih. Oh, niku ningali apa? Kambing makan aja ya Allah senenge. Gila Pak, sapinya Pak berapa niki? Sapinya ini ada 20-an ya. Kira-kira berapaan Pak? Satunya. Nggih, kalau yang sudah matang gitu. Kalau sudah matang, kalau jualnya paling tak ya 20 ke atas lah. Kalau ini kan belum matang masih. Berapa tahun Pak niki Pak? Kira-kira? Ini baru 1,5 tahun ya. Pak, sekedar tips untuk kami merawat dan ini apa biar beternaknya itu bagus, kualitasnya produktif, betul Pak? Ya, itu tergantung Mbak. Kita itu harus membutuhkan konsentrat, ampas tahu, paling enggak itu ya brand. Brand itu apa Pak? Nah itu untuk nafsu makan. Oh, nafsu makan. Tepung kedelai apa itu tetes tebu sekalian Mas. Sampun Bapak. Nggih. Saya sanggup. Nggih.